Halo semuanya, kembali lagi di channel Sunyi Wara. Di video ini aku akan membagikan sebuah kisah nyata bernuansa misteri yang selama bertahun-tahun hanya dianggap sebagai kejadian biasa. Tidak ada rekaman jelas, tidak ada bukti kuat, hanya potongan kejadian. Dan satu saksi yang sampai sekarang masih mempertanyakan apa yang sebenarnya ia alami. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan follow karena masih banyak kisah nyata lainnya yang akan kita bahas di channel ini. Untuk kalian semua yang ingin berbagi kisah horor, misteri, pengalaman pribadi, boleh langsung saja kirim ke email kami yaitu sunyiwara.official@gmail.com. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Cerita kali ini aku beri judul Orang yang turun di halte tidak pernah sampai tujuan. Di tahun 2016, seorang pria bernama Rizal, nama yang udah disamarkan, bekerja sebagai sopir angkutan malam pada rute antar kota jarak pendek. Rute ini dianggap aman, lewat pemukiman, lewat jalan besar, tidak melewati hutan atau tempat terpencil. Namun, ada satu titik yang selalu membuat para sopir enggan berhenti terlalu lama. Sebuah halte kecil, tidak resmi, tidak tercatat dalam peta trayek, tapi selalu ada yang menunggu di sana. Malam itu tanggal 12 Oktober 2016. Hujan rintik. Jam menunjukkan pukul 23.48. Rizal melihat seorang penumpang pria berdiri sendirian di halte tersebut. Pakaiannya rapi, kemeja gelap, celana kain. Tidak ada yang aneh. Rizal berhenti. Pria itu naik tanpa bicara, langsung duduk di bangku belakang. Tidak ada bau, tidak ada suara aneh, tidak ada tatapan mencurigakan. Perjalanan dilanjutkan. Sekitar 15 menit, Rizal sadar satu hal. Ia tidak pernah mendengar penumpang itu bernafas. Biasanya di mobil tertutup, nafas manusia bisa terdengar jelas. Tapi malam itu sunyi total. Rizal melihat spion. Penumpang itu duduk tegak, menatap lurus ke depan. Matanya terbuka, melotot besar, tapi tidak berkedip. Rizal mulai merasa tidak nyaman, namun tetap melanjutkan perjalanan. Di halte berikutnya, Rizal mendengar suara pelan dari belakang. Berhenti di sini. Nada datar, tidak memohon, tidak memerintah. Rizal menepi, penumpang itu pun turun. Namun sebelum menutup pintu, ia berkata satu kalimat yang sampai sekarang tidak bisa dilupakan Rizal. Yang lain biasanya tidak sadar. Pria itu berjalan menjauh lalu menghilang di balik hujan. Beberapa menit kemudian, Rizal merasakan dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang tertinggal di mobil. Ia berhenti di pos berikutnya dan membuka semua pintu. Baru saat itulah ia sadar. Bangku tempat penumpang tadi duduk basah. Bukan air hujan karena jendela tertutup. Basahnya dingin dan berbau tanah. Beberapa hari kemudian, Rizal bercerita ke sopir lain. Salah satu sopir senior berkata pelan,
Kalau ada yang turun di halte itu, biasanya bukan penumpang pertama. Rizal bertanya maksudnya. Sopir itu menjelaskan, di sekitar sini, halte tidak resmi itu beberapa tahun sebelumnya pernah terjadi kecelakaan tunggal. Satu mobil jatuh ke parit. Satu korban tidak pernah ditemukan. Dan sejak itu, beberapa sopir mengaku pernah mengangkut penumpang yang turun di titik yang sama, tidak pernah sampai terminal, tidak pernah bayar, dan selalu meninggalkan bau tanah basah. Rizal tidak langsung berhenti bekerja, namun sejak kejadian itu, ia selalu melewati rute tersebut lebih cepat, tidak pernah berhenti di halte itu, dan selalu menutup spion di tengah malam. Bukan karena takut melihat sesuatu, tapi karena ia tidak ingin tahu siapa yang mungkin masih duduk di belakang. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Jika kamu menyukai kisah nyata dan pendekatan kronologi dan detail kecil, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, dan follow agar tidak ketinggalan kisah misteri lainnya. Tidak semua kejadian aneh datang dengan teriakan atau penampakan. Sebagian hanya hadir sebagai detail kecil yang baru terasa mengganggu setelah kita memikirkannya kembali. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kisah berikutnya.